Sungguh ya Aba ya Bapa, kehadiran-Mu itu adalah surga bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang real, Allah yang nyata, Allah yang hidup, yang hari ini hadir Tuhan dan bertahta di atas pujian dan penyembahan kami anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sehingga kami pun tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, ya Aba ya Bapa, Allah Roh Kudus mengurapi kami semua dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Senang sekali hari ini 15 Maret 2023 ya. Boleh melihat wajah-wajah daripada Bapak Ibu yang semringah dan luar biasa, serta boleh membaca daftar nama yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu adalah keluarga kami, keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti doa puasa 40 hari, saya mengucapkan selamat karena kita sudah masuk hari yang ke-15 ya. Baik, renungan kita masih di Amsal pasal yang ke-11. Saya akan bacakan ayat yang ke-29 ya. Besok kita pindah ke Amsal 12. Amsal 11 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Dr. Edwin Louis Cole, tokoh kegerakan pria sejati, dia bilang begini, Bapak Ibu sekalian, perkara yang paling dekat dengan sorga dan neraka itu adalah keluarga. Kalau keluargamu bahagia, kata Edwin Louis Cole, maka kamu sedang mengicipi yang namanya sorga. Tetapi kalau keluargamu tidak berbahagia, kamu sedang mengicipi yang namanya neraka. Nah, ayat ini bilang begini, Bapak Ibu sekalian, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Coba perhatikan tangan saya ini, ya kan? Saya akan coba menangkap angin, Bapak Ibu sekalian ya, nangkep angin ya, nangkep angin ya. Ini mau begini terus ya, bermenit-menit, berjam-jam, bahkan berhari-hari ya, pakai satu tangan atau dua tangan, nggak akan ada hasilnya, sia-sia. Nah, demikian juga
orang yang mengacaukan rumah tangganya, apa saja yang dikerjakan, apa saja yang diperbuatnya. Tuhan kan menghendaki kita menjadi berhasil. Tapi orang yang rumah tangganya kacau, dia seperti menangkap angin, Bapak Ibu sekalian. Apa yang dikerjakan itu semuanya akan sia-sia. Makanya Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Tuhan mau agar kita-kita ini memiliki keluarga atau rumah tangga yang rukun. Sebab ketika keluarga kita rukun, otomatis berkat-berkat itu akan diperintahkan oleh Tuhan untuk dicurahkan kepada keluarga. Bapak Ibu sekalian, tahukah bahwa keluarga itu adalah ide, rencana, dan kehendak Tuhan. Dan kita tahu kalau itu kehendak Tuhan, itu pasti baik. Tuhan tidak mengkehendaki yang namanya kekacauan. Ya, saya senang sekali waktu saya masih hidup di desa di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu itu tetangga saya dia agamanya apa, ya kan? Tapi ketika ada pertengkaran, ya kan, tetangga saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian ya, ketika keluarganya sedang bertengkar atau ada tetangga sebelah atau orang kampung itu bertengkar, dia bilang gini, jangan bertengkar, nanti rezekinya seret, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya nggak ngerti dia pedomannya seperti apa, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana kita ini agar memiliki keluarga atau rumah tangga yang baik yang dilepaskan dari segala kekacauan. Nanti Bapak Ibu kalau ada waktu silakan baca doa daripada Daud yang ditulis di 1 Tawarikh pasal 17 ayat yang ke-27 ya. Dari doa Daud itu kita ngerti bahwa kehendak Tuhan adalah keluarga atau rumah tangga setiap kita itu ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya dalam keadaan rukun dan diberkati. Jadi kita perlu tahu sekarang bahwa kehendak Tuhan adalah kita memiliki keluarga yang rukun dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saya berasumsi bahwa keluarga-keluarga yang mengalami kekacauan, sesungguhnya mereka tidak sengaja atau mereka memang tidak punya rencana membuat keluarganya menjadi kacau. Tapi mungkin mereka kurang hikmat atau mereka kurang pengetahuan. Sehingga kemudian ketika menjalani kehidupan berumah tangga, kemudian terjadi kekacauan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam beberapa menit ini, ya bagaimana agar kita bisa memiliki keluarga yang baik, yang kuat, yang kokoh, yang ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya dan diberkati. Mari kita lihat dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang kita harus mengerti bahwa di dalam susunan rumah tangga, suami itu harus menjadi kepala. Ya. Dan kepala daripada suami itu Alkitab berkata harus Kristus. Nggak boleh yang lain-lainnya. Sebab di atas Kristus itu kepalanya adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah semesta alam ini. Maka itu sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga yang pertama-tama,
kita harus menjadi suami yang cinta akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan taat kepada firman Tuhan. Kalau yang pertama ini benar, maka Bapak Ibu sekalian, saya percaya ke langkah-langkah selanjutnya itu akan benar. Dan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-25 berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bicara tentang Kristus mengasihi jemaat. Kristus itu mengasihi jemaat dengan kasih yang tidak bersyarat. Kristus itu mengasihi jemaat dengan kasih apa adanya, ya kan? Karena dia adalah kasih. Nah, Tuhan mau demikian juga setiap suami itu mengasihi istrinya sendiri dengan kasih yang tidak bersyarat. Jadi ketika menjadi kepala, maka jadilah kepala yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Kristus. Kalau kita menjadikan Kristus itu kepala, maka saya percaya setiap suami yang percaya kepada Tuhan, maka dia dapat mengasihi istrinya dengan kasih yang tidak bersyarat. Nah, sebagai kepala Bapak Ibu sekalian yang cinta akan Tuhan, maka para suami punya tugas atau fungsi sebagai imam, nabi, dan raja. Nggak boleh dibalik susunannya, ya. Nggak boleh kemudian suami berfungsi sebagai raja, kemudian nabi, dan imam. Maka kalau susunannya kebalik, nanti jadinya juga kacau. Yang pertama, suami harus berfungsi sebagai imam, baru kemudian menjadi nabi dan raja. Kalau susunannya kebalik, raja nomor 1, maka nanti akan menjadi raja yang diktator, ya, raja yang semau gue, raja yang otoriter, raja yang nggak ada kasihnya. Ingat, dasar semuanya yaitu kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi istri atau mengasihi keluarga yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Dan tugas imam itu yang pertama itu adalah mendengar. Jadi para suami harus menyediakan waktu, menyediakan telinganya untuk mendengarkan istrinya. Kalau nanti dikaruniai anak-anak juga harus menyediakan waktu dan telinganya untuk mendengarkan anak-anaknya, mendengarkan keluarga. Bukan mendengarkan secara sepintas lalu, tapi mendengarkan sampai benar-benar mengerti akan kebutuhan suami maupun anak-anak yang dipercayakan kepada kita ini, Bapak Ibu sekalian. Tujuannya apa sih? Imam setelah mendengarkan dengan baik dan mengerti, maka imam ini, suami ini dapat melayani keluarganya dengan baik, memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik, memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dengan baik. Kenapa ada suami-suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dengan baik? Karena suami ini tidak berfungsi sebagai imam yang baik. Karena suami ini tidak mau sediakan waktu dan telinganya untuk mendengarkan keluarga mereka, ya. Jadi fungsi imam yang pertama mendengar, yang kedua melayani. Nah, kemudian fungsi yang ketiga dari imam itu adalah berdoa. Mendoakan istrinya, mendoakan anak-anaknya, mendoakan keluarganya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mendengarkan firman ini dan mempraktekkan dalam hidup kita, keluarga kita, maka keluarga kita akan menjadi seperti sorga. Yang kedua, tugas suami itu harus berfungsi sebagai nabi. Apa itu nabi? Nabi adalah
menyampaikan firman Tuhan kepada keluarganya, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Maka seorang suami, dia harus juga rajin beribadah. Seorang suami hukumnya wajib untuk baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, sehingga ada sesuatu firman Tuhan atau pesan Tuhan yang bisa disampaikan kepada istri maupun anak-anaknya. Maka itu dalam doa puasa, saya bilang kepada Bapak Ibu sekalian, ayo yang biasanya jarang baca Alkitab, inilah kesempatan untuk kita baca Alkitab. Ya kan? Saya bilang begini, bahwa kalau hari ini tanggal 15, bacalah, renungkanlah Amsal 15. Kalau satu pasal terlalu banyak, mulailah pagi hari dengan 10 ayat. Siang hari 10 ayat, malam hari sisanya. Ketika inputnya itu firman Tuhan, maka outputnya akan keluar firman Tuhan. Kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka sebagai seorang suami tentu akan bisa membagikan kepada yang lainnya, kepada anggota keluarga kita adalah firman Tuhan. Nah, baru yang ketiga, suami itu berfungsi sebagai raja, ya. Jadi kalau suami itu berfungsi sebagai imam yang baik, nabi yang baik, maka dia akan jadi raja yang baik, raja yang penuh kasih. Raja itu apa? Dia menentukan peraturan, dia menentukan arah, dia melindungi, dan dia memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Ya, jadi itu susunan yang benar yang tidak boleh dibolak-balik, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, yang pertama tadi suami sebagai kepala. Yang kedua, di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8, 18, Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang kedua, istri itu harus mengetahui fungsinya. Tuhan menciptakan Hawa sebagai istri daripada Adam agar Hawa dapat menolong Adam menjadi pria yang sesungguhnya, agar dapat menolong Adam menjadi kepala. Ya kan? Dengan cara gimana? Ditolong, disupport, diberi semangat, ya kan? Didampingi Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya kalau Tuhan memberikan tugas demikian kepada seorang istri, itu bukan soal bisa atau tidak bisa, bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi ini berbicara soal mau atau tidak mau. Sebab kalau Tuhan yang memberikan tugas, maka Tuhan pula yang akan memberikan kemampuan, Tuhan pula yang akan memberikan hikmat, sehingga seorang istri dapat menolong suaminya. Nah, dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Sebagai seorang penolong, Tuhan mau istri itu salah satunya mengasihi suami tadi dengan kasih yang tidak bersyarat, tetapi Tuhan juga mau istri itu tunduk kepada suaminya. Ya, saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau susunan ini kita taati, maka keluarga-keluarga yang kacau itu pasti Tuhan akan pulihkan. Sehingga keluarga kita dimanapun kita berada, itu akan menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Keluarga kami sempat mengalami yang namanya kekacauan. Dan kayaknya mustahil keluarga kami ini bisa dipulihkan.
Tetapi ketika saya dan istri back to Bible, ya, mengikuti apa yang dikatakan oleh Alkitab, meskipun usia kami sudah lanjut pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, tapi kemudian Tuhan pulihkan, keluarga kami dilepaskan dari kekacauan, keluarga kami menjadi utuh kembali, diberkati oleh Tuhan dan menjadi berbahagia. Demikian juga kehendak Tuhan atas setiap keluarga dan rumah tangga Bapak Ibu semuanya. Bukankah tahun 2023 ini tahun revival? Tuhan mau setiap keluarga kita mengalami revival, mengalami kebangkitan, keluarga kita dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa, sehingga firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah-buah, dan Roh Kudus menolong kami untuk kami tunduk, taat akan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan ini dalam keluarga dan rumah tangga kami masing-masing, dan kami percaya kami akan memiliki keluarga yang berbahagia, diberkati oleh Tuhan, bahkan ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.